Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tembus angka 2030 kasus, angka perceraian di Kota Makassar terus meningkat pada tahun 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar mencatat total keseluruhan perkara gugatan cerai yang telah diputus lewat sidang sejak Januari hingga Desember 2023, menembus angka 2030 kasus perceraian. Seorang psikolog dan juga dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Istiana Tajuddin SC MC Psikolog, mengemukakan bahwa perceraian termasuk respon konflik marital yang destruktif aktif. Menangani konflik dengan berusaha untuk pergi atau meninggalkan, seperti halnya perceraian. Iya, sedih sekali ya. Bahkan ada yang bilang ternyata dalam sehari itu ketika ada satu pernikahan, di saat yang sama terjadi 50 kasus perceraian. Jadi memang sejak pandemi ya, angka perceraian itu mulai meningkat gitu. Nah, kalau ditanya tanggapan saya, ya tentu saja saya sedih ya, karena seyogianya ketika misalnya kita berada dalam pernikahan, perlu punya komitmen yang kuat gitu. Dan di antara komitmen yang kuat itu berarti menjaga diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu di dalam pernikahan. Jadi kalau lihat dari saya tidak pasti juga kalau di Kota Makassar, tapi in general ya, di penelitian di Indonesia itu, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian. Yang pertama itu masalah ekonomi ya. Jadi apa yang menyebabkan masalah ekonomi ini menjadi persoalan di dalam rumah tangga ya, karena sekarang kita tahu sendiri ya, Indonesia apa-apa semua juga mahal gitu ya. Nah, nampaknya ketahanan orang untuk berbagi living cost dengan orang lain itu menjadi terbatas gitu. Ada harapan-harapan misalnya dari perempuan bahwa ketika dia menikah maka kita terpenuhi ya seluruh kebutuhan kita oleh laki-laki. Ini terkait dengan peran-peran gender secara tradisional seperti itu ya kan. Jadi kalau laki-laki itu memang diharapkan bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Nah, begitu ini tidak terpenuhi gitu ya, biasanya memang tidak langsung kemudian tidak terpenuhi lalu kemudian langsung bercerai gitu. Biasanya pada beberapa kasus itu mereka cenderung bertahan lalu kemudian berupaya menolong gitu, gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi kadang-kadang itu bukan single case ya, karena begitu maksudnya single cause. Jadi kalau misalnya bukan penyebab satu-satunya. Jadi dalam sebuah kasus perceraian tidak pernah misalnya hanya karena ekonomi atau hanya karena bertengkar dengan misalnya keluarga mertua ya, atau mungkin dengan ipar dan sebagainya. Tidak pernah seperti itu. Biasanya itu merupakan konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun gitu ya, ditambah biasanya respon terhadap konflik marital yang kemudian itu tidak tepat ya. Ya, jadi kalau di dalam ilmu psikologi itu kita tahu ada 4 respon dalam konflik marital. Ya, ada yang namanya destruktif aktif, destruktif pasif, konstruktif aktif dan konstruktif pasif. Ya, yang mana yang paling bagus ya seharusnya yang konstruktif aktif. Apa itu? Ya kita berusaha berkomunikasi, mencari jalan seperti itu ya. Sementara kalau konstruktif pasif itu dia bertahan di dalam pernikahan tetapi dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia cuman berusaha sabar ya, menerima keadaan, pasrah ya, berdoa ya, tetapi tidak ada yang signifikan yang dilakukan. Nah, ada juga yang disebut dengan destruktif pasif. Misalnya
nggak apa-apa deh kelihatannya harmonis, tapi saya boleh dong cari yang happy di luar gitu ya, selingkuh gitu ya, atau mengabaikan gitu. Jadi dia mengabaikan bahwa ada masalah gitu. Dia nggak peduli bahwa tiap hari dia bertengkar dengan suaminya, atau mungkin si suami juga nggak peduli bahwa dia sebenarnya sudah tidak nyaman, lalu tapi kemudian yang penting orang di luar kelihatannya ini keluarga saya bahagia. Itu destruktif pasif. Kalau destruktif aktif itu adalah dia berusaha pergi, exit, left gitu ya. Jadi biasanya ya perceraian itu tadi. Nah, jadi tidak pernah ada penyebab perceraian yang cuman hanya karena satu hal. Tetapi pada umumnya masalah ekonomi ya saya kira ini ditunjang sama gaya hidup yang semakin hari-hari ini gitu ya, apalagi dengan sosial media gitu ya, orang berupaya menunjukkan saya sukses loh gitu di dalam kehidupan seperti itu. Nah, ada upaya-upaya seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang sudah nggak ada tuh, kalau misalnya kalau di Jawa tuh ada istilah makan nggak makan yang penting kumpul. Artinya sebuah relasi sosial lebih berharga daripada sekedar materi. Itu kalau di kalau kita sendiri di tanah Bugis Makassar ya memang filosofinya filosofi pekerja keras seharusnya gitu ya. Ya, jadi tetapi itu tidak nampak ya di dalam persoalan-persoalan perceraian ini. Pun sudah berusaha dengan keras, tapi ya kita nggak tahu ya, mungkin memang para pasangan ini itu menganggap bahwa itu jalan mereka yang paling baik. Jadi tadi ada masalah ekonomi, kemudian ada masalah dengan komunikasi yang buruk ya tadi ya. Ya, jadi bagaimana mereka tidak mampu untuk mendeliver apa yang dia harapkan kepada pasangannya masing-masing ya, dengan apa yang mereka inginkan. Jadi karena katanya bahasa cinta itu baru klik ya kalau semuanya paham bahwa itu adalah bahasa bahwa pasangan saya mencintai saya dengan cara seperti itu. Misalnya ya, coba bayangkan kalau misalnya ada sepasang suami istri, istrinya berharap suaminya itu love language-nya itu misalnya dengan menyatakan perasaannya. Sementara suaminya love language-nya itu adalah dengan perlakuan ya. Kalau dalam bahasa sekarang act of service ya. Jadi dia antar jemput, kemudian berusaha suaminya bekerja keras dan sebagainya. Di sisi lain istrinya merasa kamu kayaknya nggak pernah cinta sama saya. Mana nggak pernah bilang I love you, nggak pernah bilang kangen, dikirimin WA panjang-panjang jawabannya oke gitu ya. Nah, ini semua bentuk-bentuk komunikasi yang nggak klik gitu. Jadi ini memang butuh ya mereka duduk bersama-sama untuk kemudian ya this is the way I love you gitu. Ini adalah cara saya mencintai kamu, dan itu perlu berterima di antara mereka gitu. Nah, kemudian tadi sudah masalah ekonomi, masalah komunikasi yang buruk. Lalu kemudian ada juga masalah perselingkuhan. Nah, ini happening banget sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa disebabkan karena rentetan ini tadi gitu ya. Orang bisa berselingkuh karena merasa nggak cukup nih ya, dia nggak merasa cukup dari suaminya gitu. Jadi dia kemudian mencari peluang lain, misalnya seperti itu. Atau ternyata si suami itu merasa bahwa ada hal yang nggak cukup dari istrinya. Nah, itu jadi ini ditambah lagi dengan tadi ya komunikasi yang kurang oke di antara keduanya kayak gitu. Apalagi kita tahu kehidupan sekarang, orang bangun pagi semuanya serba terburu-buru, sepertinya semua dikejar oleh deadline, oleh pekerjaan seperti itu. Bahkan di akhir pekan kadang-kadang orang juga sudah malas, apalagi ditambah distraktor terbesar era digital yaitu handphone gitu ya. Itu distraktor relasi sosial yang paling besar gitu ya, yang menyebabkan orang kemudian akhirnya yang dekat bukannya semakin rapat, tetapi yang dekat bisa jadi jauh gitu ya. Yang dari jauh malah bisa mendekat karena distraktor ini. Kalau nggak disadari, nah ini yang menjadi bahaya. Nah, kemudian ada lagi faktor sosial budaya gitu ya. Jadi sekalipun ini kelihatannya kok
remeh-temeh begitu ya, tapi itu nggak bisa dibiarkan. Misalnya taruhlah sama-sama keluarga Bugis Makassar gitu ya, tetapi mungkin di dalam keluarganya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya si menantu menganggap bahwa mungkin dia berasal dari keluarga yang bahwa perempuan itu tidak harus selalu bangun lebih pagi daripada seluruh orang di dalam rumah misalnya ya. Sementara mertuanya menganggap, wah kalau begitu ini bukan menantu yang baik kalau seperti ini. Ini perbedaan-perbedaan value yang seperti ini. Kalau tidak dicarikan jalan keluarnya, tidak diselesaikan dengan bentuk komunikasi yang efektif seperti itu, ya di dalamnya juga perlu ada tenggang rasa ya. Ini saya kira ini kosakata yang sudah mulai jarang kita dengar ya, tenggang rasa, karena kecenderungannya sekarang orang tidak mau kalah gitu ya. Padahal sebenarnya mengalah ya atau tenggang rasa terhadap orang lain, bertoleransi gitu ya. Misalnya, oh ya sudahlah gitu, saya memahami bahwa suami saya modelannya emang kayak gitu. Memang dia nggak bisa ngomong I love you gitu, tapi kalau misalnya saya mau minta tolong, dia yang akan selalu hadir setiap saat, misalnya seperti itu. Atau mungkin istrinya nggak jago ngerayu gitu ya, mungkin istrinya juga nggak bisa tampil cantik 24 jam misalnya seperti itu, tetapi istrinya yang paling sigap untuk menyiapkan semua kebutuhan saya. Nah ini distorsi kognitif yang mungkin biasanya terjadi gitu ya, ketika orang sudah lama di dalam sebuah pernikahan, terjebak dalam relasi itu hanya seperti rutinitas semata seperti itu. Jadi tidak memunculkan hal-hal yang baru ya, tidak ada resolusi baru ya, ini mumpung tahun baru ya, tidak ada resolusi baru di dalam relasi dengan pasangan. Menganggap ya udahlah, atau udah pengantin lama, oke. Itu perlu artinya kita perlu senantiasa menyemai perasaan kasih sayang ini gitu, Mbak. Sejak pandemi COVID-19 yang lalu, angka perceraian terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, seperti faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, dan juga sosial budaya. Perlu adanya kesepakatan di antara pasangan dengan diusahakan tidak ada perebutan hak asuh anak, dan juga perlu menyadari bahwa keduanya adalah orang tua. Ketika kita di dalam lembaga pernikahan, ingatlah bahwa kita tidak sedang berjanji pada manusia, tetapi sedang berjanji terhadap pencipta manusia. Aminah Rahmahmat, Muhammad Saiful, Unhas TV. Sukses digelar pada 7 Januari 2024. Debat calon presiden ketiga yang diselenggarakan di Istora Senayan banyak menimbulkan isu yang menarik perhatian. Salah satunya mendapat komentar langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lantas seperti apa tanggapan Presiden RI yang sempat diperbincangkan? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Debat calon presiden ketiga berlangsung sengit dan panas. Perdebatan calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di panggung debat yang digelar KPU tampak panas sejak kali pertama. Pada debat capres berikutnya yang digelar Minggu 7 Januari 2024, Anies dan Prabowo pun tampak berkonfrontasi. Anies kembali menyinggung soal etika sebagai pemimpin. Menurut Prabowo, Anies tak pantas berbicara soal etika. Ia juga menyindir Anies sebagai sosok yang asal bicara, tanpa data dan ambisi menggebu. Menteri Pertahanan itu menilai Anies terlalu teoritis, terutama terkait beberapa permasalahan keamanan yang masih dihadapi Indonesia. Saling serang antara Anies dan Prabowo di debat Pilpres 2024 terjadi karena perbedaan narasi yang diusung keduanya. Anies membawa narasi perubahan, sementara Prabowo membawa narasi keberlanjutan. Debat ketiga ini pun banyak dikritik oleh sejumlah tokoh-tokoh publik maupun masyarakat. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal panasnya debat calon presiden pada akhir pekan lalu. Dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy.
asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Jokowi tak terima apabila debat justru menyerang personal bukan substansi. Presiden Joko Widodo menilai isi debat ketiga Pilpres 2024 sebagian menyerang personal, sehingga tidak mengedukasi. Menurutnya, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal. Rahmatia, Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.